konsentrasi jurusan di semester 2. Nah, tentunya pada kali ini aku nggak sendirian nih, sahabat Hackers. Aku ditemani oleh Kang Alwi. Jadi kita langsung sapa aja yuk. Jadi ada Kang Alwi, Muhammad Alwi Akbar. Apa nih panggilannya ke teman-teman? Kang Alwi kali ya? Oh, maksudnya ke teman-teman. Sahabat Hackers. Sahabat Hackers. Oke. Jadi gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang lagi apa? Sekarang kesibukan saya selain saya masih semester 8 di kampus satuan ini, saya juga lagi buka usaha di rumah dan udah bisa. Buka usaha juga di rumah. Kira-kira usaha apa tuh? Saya kebetulan usahanya itu jual beli online gitu. Jadi saya buka marketplace online buat jual beli tanaman hias. Alhamdulillah, semoga usahanya lancar-lancar. Amin. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih teman-teman, aku izin ngebacain CV dari Kang Alwi dulu ya. Boleh. Jadi nama lengkap Kang Alwi ini yaitu Muhammad Alwi Akbar. Lahir Bogor 20 April tahun 2000. Kang Alwi ini individual yang kreatif, menyukai hal-hal yang berbau seni, terutama di musik ya Kang ya. Kemudian Kang Alwi ini seorang yang terbiasa akan bersosialisasi, senang dengan bertemu orang-orang baru, berinteraksi, bekerja sama gitu Kang. Kemudian Kang Alwi ini berpengalaman magang di Bank BJB KCP Pajajaran Market. Ya. Sebagai back office. Ya, di back office di kemarin di BJB. Kemudian Kang Alwi ini lulusan dari SMK Ranti Mulia Bogor dengan jurusan Administrasi Perkantoran, lulus tahun 2018 ya Kang? Kemudian dilanjut di IB Kesatuan dengan jurusan D3 Perbankan dan Keuangan. Ya. Itu udah selesai ya Kang? Udah selesai. Jadi sekarang Ya. masuk ke S1 di Perbankan. Jadi langsung lanjut ke S1-nya ya Kang? Langsung lanjut. Ya, semoga lancar ya Kang S1-nya. Kang Alwi ini juga merupakan mahasiswa aktif waktu di IB-nya ya Kang ya. Sempat menjabat sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa. Ya, kemarin di himpunan mahasiswa tahun 2018 dan 2019 saya menjabat di bareng sama teman-teman juga sama di himpunan mahasiswa manajemen. Oke, itu jadi CV dari Kang Alwi. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang konsentrasi perbankan nih Kang. Iya, itu boleh. Nah sebelum kita mulai, aku ada jargon Kang. Apa itu? Untuk podcast ini. Jadi jargon itu kalau misalkan aku bilang high talks, nanti jawabannya itu ngobrol yuk gitu Kang. Oke, kita mulai aja kali ya Kang ya. 1, 2, 3. High talks, ngobrol yuk. Nah, di konsentrasi jurusan perbankan ini menurut Kang Alwi itu jurusannya ngebahas apa ya Kang ya? Tentang apa aja sih gitu yang dibahas di konsentrasi perbankan? Oke, perbankan itu kan salah satu jurusan yang ada di satuan ini ya, yang ada di manajemen, konsentrasinya perbankan gitu. Nanti itu di jurusan perbankan itu bakalan fokus ke materi-materi yang berhubungan sama keuangan yang ada di bank khususnya. Jadi nanti mahasiswa tuh bakalan banyak pelajari materi-materi yang mengenai bagaimana mengelola manajemen di bank, terus kita juga harus tahu apa aja produk-produk yang ada di bank, terus kita juga harus bisa dan tahu bagaimana cara pencatatan transaksi yang ada di bank, terus yang keempat kita juga harus bisa menganalisis kredit yang ada di bank. Jadi intinya nanti mahasiswa di jurusan perbankan itu bakalan banyak memahami atau mempelajari pemahaman seputar bank yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dari bank itu sendiri. Fungsi bank itu kan ada dua nih. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua itu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit gitu. Nah, nanti materi-materi atau yang dipelajari di perbankan itu pasti aja seputar dua itu. Baik menghimpun dana dari masyarakat itu bisa aja dari produk-produk yang ada di bank, contohnya tabungan, deposito gitu. Terus bisa jadi juga tentang penyaluran dananya. Penyaluran dananya itu bisa kita belajar mengenai analisis kredit. Selain kita belajar mengenai seputar perbankan, nanti juga kita bakalan belajar mengenai ekonomi secara general, secara umumnya gitu. Kita belajar contohnya ya ada ekonomi makro, ekonomi mikro, terus ada juga
perpajakan, wealth management, terus ada juga apa lagi ya? Ada juga ekspor impor, perdagangan internasional, kita juga belajar soal itu. Dan satu lagi nih, di perbankan sendiri kita akan belajar dua versi perbankan. Itu ada perbankan konvensional dan perbankan yang syariah. Itu jadi kita nggak belajar dulu tentang konvensional gitu. Oke Kang, jadi itu yang dibahas di konsentrasi Iya, perbankan yang dibahas secara umumnya di perbankan. Oke Kang, jadi pasti kan di awal itu Kang Alwi merasa bingung kan memilih masuk jurusan mana nih gitu. Nah apa sih yang membuat Kang Alwi memilih masuk ke jurusan perbankan ini Kang? Pasti setiap orang kalau pilih jurusan pasti karena prospek kerjanya Iya, sih. betul. Ya, Iya, itu salah satu juga. Saya juga ambil jurusan perbankan karena prospek kerja yang ada di perbankan. Selain di bank itu kita di jurusan perbankan itu kita bisa jadi banker yang profesional. Contohnya kita bisa jadi customer service, gitu, teller ataupun di back office. Kita juga bisa masuk ke lembaga keuangan lainnya. Betul Kang. Bisa di lembaga keuangan lainnya itu contohnya ada pasar uang, pasar modal, itu kita juga bisa masuk, atau asuransi, atau juga pegadaian kita bisa masuk juga. Itu banyak sih ya prospek kerja yang bisa diambil didapat setelah kita masuk di jurusan perbankan. Bisa juga masuk BUMN. Jadi intinya itu nggak cuma perbankan bahas-bahas tentang bank, tapi kita juga mengerti untuk mengelola keuangan itu sendiri ya. Secara umum kita pasti belajar karena apalagi kita ada di fakultasnya ekonomi kan. Setelah kita pelajari yang ada di jurusan kita juga pasti belajar mengenai ekonomi secara umumnya itu, walaupun difokuskan lagi nih, walaupun kita belajar tadi saya bilang kan kita belajar wealth management tuh bagaimana kita itu tuh wealth management itu salah satu profesi yang ada di bank, tapi menjadi penasehat dalam berinvestasi gitu. Nah di wealth management itu kan akan belajar mengenai pasar uang dan pasar modal. Nah, kita tuh pasti fokus ke pasar uang. Kenapa pasar uang? Karena balik lagi ke jurusan kita, pasar modal, pasar perbankan. Oke Kang, jadi itu alasan Kang Alwi gitu ya, kenapa pengen buat masuk ke jurusan perbankan, karena prospek kerjanya juga bagus gitu. Oke Kang, jadi Kang Alwi itu memilih jurusan perbankan pasti udah kayak mengetahui gitu kan apa sih nanti yang kesulitan bakal Kang Alwi hadapin. Nah selama Kang Alwi mempelajari jurusan perbankan ini, kira-kira apa yang Kang Alwi rasakan, kesulitan apa yang dialami gitu Kang di jurusan perbankan ini? Kalau kesulitan mungkin tentatif ya, setiap orang pasti beda-beda kan. Kalau saya sih karena di jurusan perbankan itu pasti nggak akan jauh dari hitung-hitungan ya. Betul. Karena kalau saya sendiri nggak tahu gitu, kalau saya kurang teliti orangnya. Jadi kalau ketemu mata kuliah yang hitung-hitungan, kalau orang nggak teliti kan susah ya. Jadi itu mungkin kesulitan saya, salah satunya gitu masuk jurusan perbankan. Kan di perbankan juga ada hitung-hitungan kayak misalkan ada akuntansi bank, ada perpajakan, dan itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau nggak teliti kan susah juga, tapi mungkin kalau teman-teman teliti itu pasti bisa diatasi sih. Jadi balik lagi ke kitanya pribadi ya Kang, kalau masalah kesulitan itu. Betul. Nah oke Kang, tadi kita udah ngebahas kesulitan. Jadi nggak mungkin kan selamanya mengalami kesulitan gitu. Nah kira-kira apa sih Kang hal yang menarik dari jurusan perbankan ini menurut Kang Alwi? Karena saya masuk kesatuan ini, basicnya saya suka pengetahuan mengenai ekonomi ya secara umum gitu. Jadi kalau kita suka, pasti kita senang gitu menjalannya kan. Terutama saya ambil juga jurusan perbankan gitu. Jadi karena saya senang ekonomi global, ekonomi Indonesia, saya ngikutin juga nih perkembangannya gitu. Jadi ya happy aja gitu di bawahnya. Walaupun pada kenyataannya kan di jurusan perbankan kita nggak melulu belajar tentang perbankan. Jadi ya gitu. Oke Kak, kalau misalkan kita udah bahas kesulitan, hal yang menarik, nah kira-kira di perbankan ini mata kuliah apa sih yang Kak Alwi favoritin gitu Kak? Mata kuliah yang favorit? Oke. Karena tadi saya udah bilang kan saya suka ekonomi secara umum gitu, perkembangan ekonomi juga. Mungkin mata kuliah yang berhubungan sama ekonomi kali ya. Misalkan ada makro, mikro gitu. Walaupun
Itu salah satu mata kuliah yang berat sih, soalnya kan banyak pemahaman yang harus kita ketahui gitu. Terus ada manajemen juga. Mungkin di jurusan perbankannya saya suka teknologi perbankan. Kenapa saya suka teknologi perbankan? Karena membuka pengetahuan kita tentang teknologi-teknologi yang saat ini diterapkan di perbankan. Oke Kak, jadi itu mata kuliah Mata itu kuliah favorit favorit, Kak ya. Awi ya. Nah, boleh gak sih Kak urutin dari yang tersulit sampai yang termudah gitu mata kuliah di perbankan ini? Susah ya? Oke, Mungkin sedikit aja Kang. gini nih. Kita bagi dua aja enggak sih? Boleh. Mata kuliah yang materi dan hitung-hitungan. Boleh. Gitu. Karena Yang di perbankan itu dicampur ya Kang ya? Iya, dicampur gitu. Gimana kalau kita hitung-hitungan kita kategorikan? Sulit aja gitu. Oh, boleh. Contohnya di perbankan tuh kita banyak materi-materi yang berputar-putar di situ-situ aja gitu. Betul Bang. Kayak kita bahas produk-produk bank gitu. Itu aja sih kalau di bank. Contohnya kita ada pelayanan bank, itu masih bisa lah kita. Kalau teman-teman bisa belajar itu masih bisa belajar. Ada tadi pelayanan bank, etika perbankan, pemasaran bank, apalagi ya teknologi perbankan. Itu kan banyaknya materi ya, pasti bisa sih dipelajari. Yang selanjutnya mungkin yang hitung-hitungannya agak susah sih. Iya betul. Agak susah. Soalnya perlu pemahaman lebih. Kayak ada perkreditan, ada kredit kan, ada pembiayaan, itu kan hitung-hitungan. Ada juga perpajakan, suap manajemen. Terus tadi kata saya ekonomi makro sama mikro itu tergolong lumayan berat sih, soalnya pemahamannya itu harus luas gitu. Oke Kang. Walaupun mata kuliah itu sulit, tapi kalau misalkan dosennya Asik ya, ya. nggak merasa sulit ya, Iya, Kang, ya. benar. Nah, aku pengen tahu nih Kang, menurut Kang Awi, dosen terfavorit Kang Awi itu siapa sih Kang di jurusan perbankan ini? Oke. Banyak sih ya. Banyak. Oke. Ada nih salah satu pengalaman asik sih menurut saya selama diajar beliau. Itu namanya Pak Arifin. Tahu nggak Pak Arifin? Belum Kang, Belum, belum. oke, belum dapat ya. Ada namanya Pak Arifin. Dulu saya banyak diajar sama dia. Gitu. Kenapa saya bilang asik? Soalnya dia tuh ngerti keinginan mahasiswa gitu. Misalkan kan kita di 1 jam pertama itu langsung capek kan, Iya. capek terus ngantuk kan. Nah dia itu pas pertengahan mata kuliah itu pasti diselingin dulu nih, kita lihat video-video gitu, misalkan video-video yang lucu Iya. gitu kan, yang bikin kita happy lagi gitu, ceria lagi gitu sih. Pak Arifin juga ngajar di praktikum bank, jadi ya asik aja gitu. Selain kita bisa, setelah kita pusing-pusing nih Ya, belajar, jadi ada waktu refreshnya gitu ya, refreshnya gitu buat senang-senang dulu, ketawa-tawa dulu satu kelas, habis itu kita lanjut lagi gitu buat kuliah. Itu menarik sih, soalnya nggak ada di dosen yang lain gitu. Oh, Dosen jadi lain kayak ciri khas tersendiri. ciri khas iya gitu. Oke Kang, selama di jurusan perbankan pasti Kang Awi pernah gak nih merasa kalau misalkan Kang Awi itu salah masuk jurusan? Kalau sampai sekarang belum pernah sih, jangan pernah juga, sekarang udah semester 8 belum pernah. Tapi saran buat teman-teman sih dari sekarang, mungkin ini apalagi khusus buat semester 2 kan ya, semester 2 pilih dengan matang gitu jurusan mana yang mau diambil, baik pasar modal, perbankan, ataupun satu lagi Pak? Ini pemasaran. Pemasaran. Dibikinin baik-baik dari sekarang supaya teman-teman nggak nyesel gitu. Kalau emang teman-teman lebih suka di berkaitan dengan bank atau pasar modal, masuk ke itu ataupun pemasaran. Kalau sampai sekarang sih saya alhamdulillah belum pernah sih, nggak pernah alami salah jurusan. Kalau salah masuk fakultas pernah gitu. Biasanya semester pertengahan semester sih kayak gitu. Misalkan semester 3, semester 4 nih, soalnya kan tugasnya lebih banyak-banyaknya, lebih berat-beratnya. Pikir kenapa sih ngambil jurusan ini? Mungkin lebih ke kaget ya Kang, dari yang semester Iya, pertama itu masih enteng, Iya, mau ke soalnya- semester atas jadi berat, jadi kaget gitu ya. Karena kan semester 1, 2 itu kan kita masih fokus di mata kuliah umum ya. Iya, betul. Mata kuliah umum. Nah, dari semester 3 semester 8 baru nih kita masuk ke mata kuliah yang fokus ke jurusan. Mungkin kagetnya di situ. Tapi kalau kita dari awal udah menumbuhkan hati buat masuk perbankan, kita pasti happy kok. Syaratnya satu sih, cari Apa tuh, Kang? perbankan. Cari support system Ya, ya. betul. Oke Kang, Kang Awi sekarang semester 8 kan?
semester 8 ya. Di semester 5 ada magang ya Kang? Ada magang. Nah, boleh nggak sih Kang cerita sedikit pengalaman Kang Awi selama magang kemarin? Tadi udah sempat dijelasin juga di awal di sini. Kalau saya sempat magang juga di kantor bank di Bogor, itu Bank BJB, tepatnya di KCP Pajajaran Bogor. Nah, banyak pengalaman yang bisa saya ambil sih setelah saya magang di BJB ini, karena banyak yang setelah kita tahu materinya nih, tahu apa secara konsepnya gitu, kita tahu tapi di lapangannya ternyata ada beda gitu. Contohnya dulu saya tuh ditempatkan di back office gitu, menemani account officer. Account officer itu orang yang nyari apa ya, melakukan pencairan kredit gitu, kayak gitu. Itu account officer. Jadi saya tuh setiap hari dulu waktu di BJB itu pasti berkaitan sama kredit gitu. Ternyata apa yang sudah saya alami di bangku kuliah ternyata berbeda juga gitu yang ada di lapangan. Karena salah satu yang kita pelajari di lapangan di perkuliahan kan, kita sebelum kita memberikan kredit kita tuh harus menganalisis ada analisis karakternya, analisis kolateral, modal dan lain sebagainya. Ternyata di lapangannya itu malah ada kemudahan gitu. Kemudahan apa? Karena kebanyakan kita sebagai misalkan account officer itu udah kenal duluan gitu sama orang yang mau mengambil kredit gitu. Soalnya kan dulu di Bank BJB itu kredit yang disediakan itu kredit untuk PNS gitu, PNS yang punya penghasilan tetap gitu. Jadi nggak banyak seleksi yang dilakukan gitu. Beda sama bank-bank lain gitu. Soalnya kenapa nggak terlalu banyak dilakukan seleksi? Karena yang pertama kan PNS gajinya udah tetap kan? Iya. Tetap gajinya, kecuali dia diberhentikan secara paksa gitu. Pasti penghasilannya tetap, terus gajinya juga disalurkan di BJB gitu. Jadi kemungkinan untuk kredit macetnya itu lebih sedikit gitu. Dan agunannya itu kan kalau kita belajar di materi di bangku kuliah itu, agunan tuh harus misalkan tanah gitu, kan benar nggak, kendaraan gitu, sertifikat dia gitu, nominal apa atau apalah gitu. Tapi ternyata di kenyataannya yang saya pelajari di Bank BJB itu SK buat SKPNS itu bisa dijadikan agunan buat ngambil kredit gitu. Itu lebih mudah sih menurut saya, karena kita nggak harus surat tanah kita disita sama bank gitu, ataupun apa buat kendaraan, nggak usah. Dan penghasilan kita juga nanti disalurkannya kan lewat Bank BJB kan. Jadi kalau kita sebagai bank nih nggak usah capek-capek nagih ngechatin gitu, nggak usah, karena setiap gaji yang diturunkan sama pemerintah ke rekening dia itu kita langsung potong gitu, langsung otomatis dipotong gitu, sama sama angsuran dia per bulan. Jadi ternyata lebih mudah di kenyataan gitu. Kalau saya diberi kesempatan buat di teller atau sama servis sih, saya mau sebenarnya sayangnya nggak ada kesempatan. Saya cuma ditempatin di back office aja. Oke Kak, mungkin itu kita bahas konsep-konsep perbankannya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan sesi tanya jawab, di mana pertanyaan ini tuh udah ditanyain teman-teman mahasiswa semester 2 lewat Google Form dan lewat Instagram Hima Manajemen Kak. Nah sebelum kita masuk ke tanya sesi jawab dan sebelum kita mulai, mungkin kita jargon dulu kali ya Kak ya? Kita jargon lagi. Oke. Tadi apa jargonnya saya lupa kan? Jargonnya Hi Talks, ngobrol yuk gitu. Oke. Mulai dulu ya. 1, 2, 3. Hi Talks, ngobrol yuk. Nah, oke sahabat Hi Talks, kita balik lagi di sini. Kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa di semester 2 ini. Nah pertanyaan ini cukup banyak Kang dan cukup menarik. Tapi karena ini kita ambil yang mungkin kita tanyain aja nih ke teman-teman ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih Kang, izin nanya Kang, kalau perbankan lebih banyak materi atau praktik ya? Terima kasih. Oke. Mungkin kita harus ketahui dulu ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, untuk setara satu itu pasti fokus ke materi gitu. Pasti di kelas itu berkaitan sama materi, setara satu pasti ke situ.
beda sama diploma gitu. Kalau diploma masih banyak prakteknya. Jadi kalau ditanya nanti perbankan bakalan banyak materi atau praktek, itu pasti banyaknya materi gitu ya. Kita belajar baik materi tadi saya jelasin ataupun materi di ini di ekonomi secara umumnya. Nah, tapi ada juga nih satu prakteknya gitu. Ada di mata kuliah namanya praktek bank konvensional. Nah, di situ nanti kita bakalan praktek cara menghitung uang misalkan, terus kita misalkan simulasi transaksi kita sebagai teller, kita sebagai back office, atau kita sebagai customer service. Nanti ada waktunya buat praktek, tapi lebih banyaknya itu kita materi. Jadi kayak diselingin praktiknya gitu ya Kak? Iya, prakteknya cuma satu mata kuliah aja. Oke Kak, kita ke pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Untuk prospek kerja perbankan ke depannya seperti apa sih Kak? Karena kan sekarang perbankan sudah beralih ke digital, yang otomatis banyak posisi pekerjaan yang berkurang karena diambil oleh alih teknologi. Oke. Ini pasti banyak teman-teman yang mau ambil jurusan perbankan, pasti kepikirannya, oh pasti nanti tellernya diganti sama robot gitu ya. Karena kan sekarang udah zaman banking gitu ya Pak ya. Tellernya diganti sama robot, terus customer service-nya diganti sama robot. Tenang, itu gak akan terjadi 5 atau sampai 10 tahun ke depan kok. Kenapa? Karena pencatatan keuangan itu sampai saat ini belum bisa dilakukan oleh robot. Benar gak? Betul. Pencatatan keuangan terus nyambut nasabah di bank itu sampai saat ini belum bisa dilakukan oleh robot. Jadi tadi sebenarnya udah saya jelasin prospek buat pekerjaan ke depannya buat jurusan perbankan ini. Buat saya pribadi itu masih cukup bagus gitu. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak harus berpatok harus kerja di bank gitu. Kenapa? Karena masih banyak ilmu-ilmu lain yang bisa diterapkan di instansi atau perusahaan lain gitu selain bank. Tadi kata saya, kita bisa bekerja di pasar uang, pasar modal, gitu, asuransi, pegadaian juga bisa gitu. Kita masih banyak. Terus selain kerja profesi di bank sebagai customer service, sebagai teller atau back office, kita juga bisa belajar sebagai auditor, perencana keuangan, kita juga bisa. Tadi sempat saya singgung, kita juga bisa belajar, bisa menjadi wealth management gitu. Wealth management itu sebenarnya ya kasih saran ke orang yang punya uang banyak gitu, buat pilih investasi apa sih yang cocok buat dia. Itu bisa juga kita bekerja di situ. Jadi jangan, kalau kalian udah masuk ke perbankan, udah pilih perbankan, jangan terlalu fokus ke kerja di bank ya, gitu ya. pasti nanti gue kerja di bank itu nanti, apalagi pas gue lulus nanti banknya udah tutup kali gitu. Bukan atau enggak nanti customer service-nya udah jadi robot kali gitu. Akan karena sampai saat ini aja belum ada di bank ataupun di perusahaan lain yang pelayanannya udah dia robot, belum ada kan. Apalagi kan di bank itu kan ada namanya analisis kredit kan. Kita masa nyari uang jadi nyari kredit gitu, nyari nasabah yang ambil kredit itu robot yang nyari kan nggak ada gitu. Kalau berkurang malahan lebih tepatnya menurut saya bukan berkurang, menunjang kerjaan kita sebagai banker. Ya, jadi posisi teknologi itu menunjang ya, bukan menggantikan, malah menunjang kita. Kenapa? Salah satu contohnya, dulu kan kalau kita ngitung uang nih harus manual ini terus aja sampai pulau gitu. Karena kan satu hari kan nasabah nggak 1-2 kan, yang start juga nggak 1 juta 2 juta kan, harus kalau dihitung satu-satu lumayan pegel juga. Tapi sekarang karena teknologi semakin berkembang gitu, udah ada yang namanya mesin penghitung uang kan, lebih memudahkan kita sebagai pekerja. Terus sekarang dulu kalau ada uang palsu kita harus terawat ini, terawat satu-satu ya kan. Sekarang udah ada mesinnya gitu buat ngecek uang palsu atau asli. Terus sekarang juga dulu kalau kita nanganin berbagai transaksi di bank harus datang ke bank. Sekarang enggak kan, ada berbagai transaksi yang bisa di rumah aja gitu. Jadi pekerjaan kita juga semakin kecil, semakin sedikit. Oke Kak, kita ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Ini ada yang menanyakan tentang skripsi nih Kak. Oke. Katanya tuh apakah skripsi jurusan perbankan sulit Kak? Sebenarnya saya juga belum selesai. Saya juga sedikit info, saya sedikit juga pengalaman Kak dalam menyusunnya gimana ya. gitu. Saya juga sekarang masih sedang tahapan menyusun skripsi, dan insya Allah
bulan Juli ini bisa sidang, amin. Amin. Bisa sidang. Jadi tadi apa berarti mudah atau enggak ya? Iya, sulit gak Kak gitu. Sebenarnya sulit atau enggaknya tergantung kalian sih. Kalau kaliannya pengen yang sulit, tinggal ambil yang sulit. Iya. Jadi kalau emang kalian pengen yang mudah, bisa ambil jurusan yang mudah. Sebenarnya judul skripsi itu tergantung ke kita gitu. Kalau saya ambil tadi kan saya bilang saya suka teknologi perbankan, jadi saya ambil skripsi yang berkaitan sama teknologi perbankan gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita bandingkan dengan jurusan lain, misalkan modal gitu kan, itu banyaknya menganalisis data atau laporan keuangan yang ada di perusahaan, benar nggak? Jadi data itu udah konkret, kita tinggal ambil di perusahaan, banyaknya gitu. Terus kita analisis rasio-rasionya, laporan keuangan, ataupun naik pasar modalnya. Itu kalau pasar modal. Kalau perbankan ini kita nggak usah nyari laporan keuangan, udah bisa. Kita nyebar kuesioner gitu buat nyari bahan buat penelitian, udah bisa. Jadi nggak harus kalau teman-teman nanya susah atau enggak, ya balik lagi teman-teman mau ngambil yang susah atau yang enggak gitu. Kalau teman-teman pengen ngambil yang susah, silahkan ambil mengenai misalkan analisis rasio laporan keuangan suatu bank. Itu kan udah berat kan. Tapi kalau teman-teman pengen yang penting lulus lah gitu. Bisa teman-teman ambil misalkan pelayanan banknya gimana, terus yang sekarang lagi happeningnya apa nih? Banking kan, internet banking atau mobile banking sekarang lagi bagus-bagusnya kan. Kalian bisa ambil gitu. Ataupun sekarang lagi pandemi gitu, kalian kaitkan gitu dengan jurusan judul yang kalian bakal ambil. Kan intinya judul itu harus konkret, pertama datanya harus konkret. Terus happening itu lebih bagus happening karena lagi hangat dibicarakan di masyarakat. Itu bisa kalau saran saya sih ambil yang mudah-mudah aja mungkin. Tapi teman-teman harus paham juga perbankan yang judul yang kalian ambil. Oke Kak, pertanyaan yang keempat nih Kak. Untuk materi apa sih yang harus diperdalam dan matkul apa saja yang akan terus ada hingga semester akhir Kak? Oke, matkul yang sebenarnya nggak ada matkul ya dari semester ada terus nggak ada matkul yang gitu. Cuman paling yang pembahasannya ya repet kali ya. Yang harus dikuatkan di jurusan perbankan itu pertama tadi ya kata saya, bagaimana mengelola manajemen perbankan, harus dikuatkan pengetahuan soal itu. Terus produk-produk perbankan itu harus dikuatkan juga nih materi atau pengetahuan soal itu, sama catatan transaksi keuangannya, sama analisis kreditnya. Itu 4 itu harus kalian kuat lah kalau kalian ambil jurusan perbankan, karena dari semester 4 sampai semester 8 kita pasti nanti walaupun kita bahasnya ekonomi, bahasnya pasar uang, bahasnya apapun, nanti pasti balik lagi produknya apa gitu. Pasti balik lagi produk perbankan lagi yang nyangkut ke sana, terus nanti nyangkutnya lagi ke kredit lagi gitu, nyangkutnya ke transaksi di bank lagi gitu. Pasti saran saya 4 itu harus kuat. Kita ulangi lagi ya. Pertama, mengelola manajemen di banknya. Yang kedua itu kita harus tahu produk-produk yang ada di bank secara umum. Yang keempat, kita harus tahu catatan transaksinya gimana nih di bank. Yang keempat, kita harus tahu bagaimana menganalisis kredit. Itu 4 itu harus benar-benar paham. Soalnya udah bakalan udah kalau paham itu pasti udah makul semuanya bisa. Oke, siap Kak. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apa tuh? Di jurusan perbankan itu seperti apa? Apakah nantinya di perbankan akan belajar akuntansi? Karena dengan di situ takutnya sama akuntansi kan. Cuma satu mata kuliah yang belajar akuntansi di jurusan perbankan. Itu ada namanya akuntansi bank. Kenapa akuntansi bank beda sama akuntansi bank umum? Karena kita dilihat dari sisi kita sebagai bank. Beda, nanti ada kita belajar rekonsiliasi bank dan lain-lain, beda. Tapi secara lebih banyaknya sih nggak terlalu banyak itu akuntansi.
paling yang basic-basicnya aja lah. Karena kan cara kita masa masuk fakultas ekonomi nggak bisa akuntansi gitu. Kalau bikin jurnal mah bisa kali, bikin neraca mah bisa kali gitu kan. Cuma nanti paling ditambah kita harus bisa rekonsiliasi bank gitu, kita harus catatan transaksi di bank kita harus bisa gitu, di mana pos-pos keuangannya kita harus tahu gitu. Paling itu aja sih yang harus dipelajari di akuntansi. Cuma ada satu kok. Yang lainnya pasti seputar bank gak akan jauh dari itu. Oke, jadi gitu sahabat High Talk. Jadi untuk akuntansi cuma satu ya? Cuma satu Jadi ya. mungkin nggak perlu digalauin lagi sama akuntansinya. Padahal akuntansi itu seru tau. Iya. Serunya Mungkin bagi yang mencintai akuntansi kali ya Kang ya. Nah, kita bakal nunjukin cuplikan untuk teman-teman mahasiswa yang alumni yang prospek kerjanya dari perbankan sendiri nih. Untuk yang pertama itu ada Teh Rifa Aulia, bekerja di CNB Niaga sebagai teller. Kemudian ada Teh Dwi Suci Hapsahrini, bekerja di PT Bank Mandiri Persero kurang lebih 2 tahun sebagai teller juga. Ada Teh Astrid Nurul Aini, itu bekerja di Grab Driver Center sebagai customer service kurang lebih 1 tahun. Ada Teh Dina Mailani, bekerja di PT Toyota Astra Finance sebagai customer service selama kurang lebih 1 tahun. Dan ada Kang Denny Permana, bekerja di PT Infomedia Nusantara sebagai customer service selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ada Teh Rifanur Aulia Rahman, bekerja di CIMB Niaga sebagai teller kurang lebih 2 tahun. Ada Teh Fitri Aryani, bekerja di PT Telkomsel sebagai customer service selama kurang 1 tahun. Ada Teh Alfiah Amanda, bekerja di Bank BRI sebagai teller kurang lebih 1 tahun. Oke, itu tadi dari alumni-alumni yang prospek kerjanya di jurusan perbankan sendiri. Nah, mau nanya nih Kang, tadi kan kita lihat ada yang nggak di bank juga ya Kang ya? Itu betul kata Kang Alwi tadi, prospek kerja itu nggak melulu tentang bank gitu ya Kang ya? Ya jadi ya tadi saya tadi gitu. Kalau kalian kalau masuk jurusan perbankan itu jangan pasti jadi pegawai bank enggak. Kalau kalian udah mau jadi pegawai bank itu masih bisa masuk ke perusahaan lain gitu. Baik di lembaga keuangan atau non lembaga keuangan. Tadi kan banyak juga nih dari alumni-alumni yang ada yang masuk di kerja di customer service di Grab Center, terus ada di tadi saya lihat juga ada di Telkomsel juga ada sebagai customer service gitu. Di PT Toyota juga ada. Jadi ya jangan takut gitu. Walaupun emang tujuan utama masuk di jurusan perbankan kan pengen jadi bankir gitu, ya, walaupun jurusannya terpaku ke situ. Oke Kang, mungkin kita udah ada di penghujung podcast kali ini ya. Ya nggak terasa nih Kang, kita udah berbincang tentang perbankan. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk Kang Ali. Nah, untuk mengakhirinya ada pesan dan pesan nggak Kang untuk podcast kali ini, dan mungkin pesannya buat teman-teman sahabat High Talks yang masih galau untuk milih jurusan mana nih Kang? Oke, buat teman-teman High Talks. Oke, teman-teman High Talks. Buat teman-teman semester 2 berarti ya, sekarang yang mau ngambil konsentrasi di kampus kita ini, dari sekarang harus teguhkan pilihannya buat pilih jurusan perbankan, pasar modal, pemasaran. Kalau teman-teman pengen masuk perbankan, jangan takut akuntansi ataupun jangan terlalu fokus pas hitungannya hitungannya ataupun kerjanya di bank-bank doang, jangan. Karena prospek kerjanya masih luas gitu, jangan terpaku ke bank ataupun apa gitu. Terus kalau emang teman-teman suka gitu, senang ada di jurusan perbankan gitu, happy menjalaninya gitu, pasti nggak akan ada tuh nanti di pertengahan jalan pengen salah jurusan nih ataupun apa gitu, nggak akan ada nih. Jadi dari sekarang lihat potensi diri teman-teman ada di mana. Potensinya ada di saya ngomongnya bagus nih, public speaking-nya bagus ini. Saya kalau pegawai bank bagus nih, soalnya bisa jadi customer service, itu jadi tellernya.
lulus ya udah kalian jangan ragu lagi masuk gitu. Ataupun saya kuat nih di hitung-hitungannya, saya kuat di hitung-hitungan, untuk akuntansinya saya kuat gitu. Masuk lagi ke perbankan gitu kan, soalnya di perbankan kita masih banyak gitu hitung-hitungan baik akuntansi maupun hitung-hitungan lain yang terkait sama produk-produk bank. Lihat potensinya, terus pilih yang sesuai dengan kemauan teman-teman. Insya Allah kalian nggak akan salah jurusan. Makasih Kak Awi untuk pesannya. Ya. Nah, untuk pesannya mungkin di podcast kali ini, pesan dari podcastnya kali ini. Pesannya seru ya. jarang juga kan kita ada podcast buat buat teman-teman semester 2 nih yang mau, pasti ini sangat membantu mereka yang mau masih bingung mau ambil jurusan apa, membantu, jadi lanjutkan. Oke Kak, sekali lagi aku ucapin makasih banget buat Kang Awi dan mengapresiasi tinggi Kang Awi telah hadir di podcast kali ini. Nah, mungkin sebelum mengakhiri podcast kali ini kita ada persembahan untuk Kang Awi. Jadi ini Kang, kita beri nasihat singkat Kang Awi. Oke, sahabat High Talks, gak kerasa kita udah ada di ujung dari podcast kali ini. Nah, baik, terima kasih sahabat High Talk, dan semoga pertanyaan yang kalian sampaikan kejawab, dan semoga juga pertanyaan dari Kang Awi bisa membantu kalian untuk mengatasi kegalauannya mau masuk kemana, jurusan apa ya. Baik, terima kasih. Saya Medina Roswati undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.